Satu, dua, tiga. Ya, oke, selamat datang kepada para peserta Pikon Batch 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Tawakal. Kali ini saya akan bertugas sebagai host. Terima kasih kepada yang sudah datang. Kepada Ibu Instruktur, selamat datang. Baik, hari ini akan kita saksikan sebagai eh, presenter atau pemateri yaitu Ibu Windu Yanuar, kemudian bertindak sebagai moderator yaitu Ibu Intan Dwi Puspita. Oke, baik, tata tertib untuk Pikon kali ini akan saya bacakan. Yang pertama, peserta tidak boleh mengaktifkan audio selama Pikon berlangsung kecuali pada saat sesi tanya jawab jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, yang kedua, peserta dilarang menyanggah dan menambah presentasi saat video conference berlangsung. Yang ketiga, untuk sesi tanya jawab akan diadakan saat presentasi telah disampaikan oleh presenter dan dibatasi hanya 3 pertanyaan saja. Kita situasional ya. Yang keempat, untuk presensi akan di-share 15 menit sebelum Pikon berakhir. Dan peserta Pikon tidak diperkenankan mengisi daftar hadir di chat box atau di kolom komentar. Yang kelima, peserta yang mengganggu dan tidak mengetahui tata tertib pelaksanaan Pikon berhak dikeluarkan oleh petugas. Dan yang kemudian yang terakhir, peserta Pikon wajib menyalakan video atau kamera pada saat sesi dokumentasi jika situasional ya Bapak Ibu. Baik, untuk memanfaatkan waktu kali ini kita akan membahas tentang tips menghadapi interview yang akan nanti disampaikan oleh pemateri Ibu Windu Yanuar. Oke. Dan pada kali ini sebagai moderator tentu saja Ibu Intan. Tanpa berlama-lama saya serahkan Pikon kali ini kepada moderator. Silahkan kepada Bu Intan untuk membantu jalannya presentasi hari ini. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di webinar yang akan kami selenggarakan di jam 11 ini, 1 jam ke depan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, para audiens semuanya sudah berkenan untuk berpartisipasi. Kali ini saya bertindak sebagai moderator yang kebetulan presenter hari ini akan dibawakan materinya oleh Ibu Windu Yanuar. Judul yang akan dibawakan ya, sebelumnya saya akan membacakan dulu CV-nya. Judul yang akan dibawakan pada kali ini itu sangat menarik sekali. Dan ini merupakan pengalaman dari Ibu Windu sendiri juga karena beliau beberapa kali bekerja di beberapa perusahaan yang notabene bukan berada di Indonesia ya, alias di luar negeri. Baik, nama Ibu Windu Yanuar, kemudian beliau lahir di Subang pada 10 Januari tahun 1982. Alamat di Perumahan Pesona Regency nomor 8 Blok Kopti ya, dekat di belakang ternyata. Baik, riwayat pendidikannya SD beliau tempuh di SD Jaya Wisatra Subang, kemudian alumni dari SMP 4 Subang, lalu kemudian beliau melanjutkan ke SMIP Sandi Putra Bandung jurusan perhotelan ya di Yapari Aktripa Bandung. Nah, untuk pengalaman kerjanya di sini saya melihat sangat menarik karena beliau sudah go internasional ya. Yang pertama beliau pernah bekerja
sebagai resepsionis di Kedaton Hotel Bandung. Kemudian beliau pernah bekerja di Singapura di Beach Hut Restaurant. Kemudian pernah juga beliau bergabung di salah satu perusahaan kapal pesiar Carnival Cruise Line yang berbasisnya di US Amerika Serikat, dan sekarang beliau menjadi staf pengajar di Subang International Hotel Institute atau SIHI, dan juga bergabung sebagai guru di jurusan perhotelan SMK PGRI Subang. Nah, baik, tanpa membuang waktu, kita dengarkan saja paparan materi dari Ibu Windu yang berjudul tips menghadapi wawancara atau interview. Nah, ini saya rasa sangat penting terutama bagi para siswa kita ya, kelas 3 yang sebentar lagi mau lulus, kemudian mencari kerja, kemudian yang nantinya ketika dihadapkan pada dunia kerja ada satu tahapan interview yang harus dilewati. Nah, silahkan disimak pemaparannya. Saya berikan waktu dan tempatnya kepada Ibu Windu. Baik, terima kasih Ibu Intan, eee atas memperkenalkan saya pada hari ini. Saya senang sekali di sini, bisa memberikan sedikit tips ya untuk anak didik saya, baik yang mau bekerja di, dalam negeri ataupun di luar negeri ya. Jadi saya akan 2 bahas di sini, tips interviewnya ya. Mungkin nanti ada, Ananda yang mau bekerja di perusahaan seperti perusahaan Korea ya, karena di Subang ini ternyata sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang, mulai berdiri ya. Oke, jadi begini, saya akan mulai dengan, judul materi hari ini. Di sini tips menghadapi interview atau wawancara, baik untuk perusahaan, Indonesia maupun luar negeri ya. Di sini saya hanya membagikan, pengalaman saya juga ya sebetulnya karena, dulu saya pernah mengalami beberapa kali interview, ternyata ada perbedaan antara interview dengan orang asing dan orang Indonesia gitu ya. Oke, sebentar saya buka dulu ya. Kita coba share, oke. Oke, sebentar ya. Oke, jadi interview itu, pada saat kita akan interview dengan, orang Indonesia itu lebih mudah ya, mungkin itu lebih mudah karena, bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa Indonesia ya. Tapi kalau pada saat kita berbicara menghadapi satu interview dengan orang asing, bahasa yang kita gunakan itu sangat berbeda, ya, yang satu bahasa asing dan yang satu bahasa Indonesia, bahasa kita sehari-hari kalau bahasa Indonesia gitu. Tapi sebetulnya, itu juga sama dengan orang asing pun itu sangat mudah gitu apabila kita tahu teknik untuk menghadapi mereka gitu ya. Salah satunya pada saat kita berbicara dengan interview dengan orang asing, kita harus menguasai dulu bahasa yang akan kita pakai ya. Karena perusahaan-perusahaan Korea pun ternyata mereka, menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris pun merupakan bahasa internasional yang digunakan pada saat kita akan interview. Tidak misalkan karena bahasa Korea, jadi bahasa yang digunakan Korea tidak. Jadi kita tidak harus selalu, menggunakan bahasa, dari perusahaan itu tersebut, tidak ya. Jadi bahasa internasional saja yang kita pakai, yaitu bahasa Inggris ya. Oke, jadi begini, pada saat kita interview dengan, eee, satu perusahaan, apabila kita harus mengetahui dulu profil dari perusahaan itu. Misalkan kita ambil contoh saja yang ada di Subang ya, kita akan ke Tekwang. Kita harus tahu misalkan perusahaan itu, berbasis apa, ya. Setelah itu kita juga harus tahu, misalkan apa posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut.
Jadi, bagian mana, posisi mana yang kita akan lamar dan dengan bagaimana ya, dengan, eee, pengetahuan dan persiapan untuk posisi itu harus sesuai dengan apa yang kita kuasai ya. Jangan kita misalkan melamar sebagai, satu posisi A, tapi kemampuan kita tidak di bagian yang itu yang pertama. Yang kedua, pertama tadi sudah mengetahui profil perusahaan, kedua persiapan, ketiganya yaitu, kita juga harus mempersiapkan, ini, mempersiapkan, eee, mempersiapkan kemampuan kita. Apakah kita bisa pada saat wawancara nanti bisa menjawab pertanyaan apa tidak ya, harus dipersiapkan. Oke? Tunggu sebentar saya akan coba sebentar ya, saya akan coba menampilkan screen share ya, oke, baik. Saya akan ulangi lagi ya, persiapan wawancara kerja yang matang di sini sudah ada, tadi memahami perusahaan sudah, pastikan sudah mempelajari dengan baik posisi yang kamu lamar, tadi sudah saya bahas juga, terus membuat catatan singkat mengenai pengalaman dan latar belakang kita, karena biasanya, catatan pengalaman dan latar belakang itu interview itu selalu tanya kepada kita, apa latar belakang, dari pengalaman yang pernah kita punya ya, oke. Dan mempersiapkan dokumen yang akan dibawa. Tentu saja pada saat kita akan melamar pekerjaan, dokumen-dokumen itu harus lengkap. Biasanya si perusahaan akan menyantumkan dokumen apa saja yang harus dibawa, CV, fotokopi, transkrip nilai, ini sudah saya sebutkan di sini ada beberapa ya. Foto juga ya, itu foto harus betul-betul foto yang, formal, karena perusahaan biasanya maunya fotonya yang formal ya. Selanjutnya adalah menyiapkan pakaian yang sesuai. Tentu saja pada saat kita akan melamar kepada suatu perusahaan, kita harus mempersiapkan pakaian yang sesuai, jangan sampai, salah kostum ya. Biasanya jadi harus tahu nih, ini untuk dan pakaiannya pun harus yang formal, tidak boleh yang memakai jeans misalkan atau memakai sepatu kets gitu ya. Jadi pakaiannya harus pakai pakaian formal. Setelah itu ada latihan wawancara kerja. Pada saat kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari dokumen, pakaian sudah oke, dan yang, kita sudah tahu profil perusahaannya, kita tinggal melaksanakan latihan wawancara. Kita bisa lakukan di depan cermin misalkan. Mencoba itu kenapa? Untuk menghilangkan rasa nervous atau takut atau panik gitu ya. Jadi kita latihan dulu, karena dengan latihan segala sesuatunya pasti akan lebih mudah ya. Eee Oke, kita lanjut slide berikutnya. Oke, ini. Bayangkan Anda sedang menghadapi wawancara dan jawablah pertanyaan yang dilemparkan. Betul. Pada saat kita latihan, kita bisa juga membayangkan bahwa kita sedang menghadapi wawancara. Di depan cermin itu ada interviewer di depan kita ya. Nah, pada saat itu, apa yang kita ceritakan pada saat kita menghadapi interview? Salah satunya di sini adalah menceritakan kemampuan Anda dengan antusias dan percaya diri, betul. Pada saat kita mengadakan menghadapi interviewer, kita sebut interviewer ya, pewawancara atau pewawancara. Kita harus menceritakan kemampuan, apa kemampuan yang kita punya. Misalkan pengalaman kerja atau, saya spesifikasi di bagian hotel ya, karena saya dari SMA sudah mengambil jurusan hotel dan pengalaman saya kebanyakan di, bidang jasa ya. Nah, di sini kita bisa, menceritakan kemampuan kita bagaimana misalkan, pada saat ditanya ya, apakah kita mampu untuk bisa memberikan, servis yang baik kepada tamu misalkan gitu ya, itu dalam bidang perhotelan, karena dalam bidang perhotelan itu menjual jasa gitu ya. Terus yang keduanya menghindari penjelasan berbelit-belit pada saat memberi jawaban. Pada saat interview memberikan, pertanyaan kepada kita, kita usahakan jawaban kita jangan terlalu panjang dan berbelit-belit. Jadi singkat dan jelas saja, gitu ya. Tunjukkan bahwa Anda mampu bekerja dengan tim. Betul, pada saat kita, bekerja, kita tidak hanya bekerja dengan, 1 orang atau 2 orang, tapi dengan tim, dengan banyak orang. Jadi kita harus menunjukkan kepada interviewer bahwa kita bisa bekerja sama dengan mereka, dengan
dengan tim ya, maksudnya bisa berismen dengan tim. Terus yang selanjutnya jangan memikirkan jawaban terlalu lama, betul. Terkadang kita pada saat interview, kita selalu berpikir lama, diam gitu ya. Usahakan, kita jawab pertanyaan yang diberikan oleh interview itu secepat mungkin. Jangan terlalu banyak berpikir, tapi jawabannya pun harus betul, ya tidak asal menjawab saja. Oke. Ada hal-hal yang harus dihindari pada saat wawancara. Salah satunya adalah nervous dan stres. Karena kenapa? Walaupun persiapan sudah matang, misalkan latihan sudah betul, setelah itu latihan sudah betul, profil perusahaan kita sudah tahu gitu ya. Pada saat pelaksanaan, karena kita nervous dan kita merasa stres, jadi semua itu hilang. Kita tidak ingat apa yang akan kita sampaikan, jawaban apa yang kita akan berikan kepada wawancara karena perasaan nervous dan stres. Itu terjadi, ya, saya pun pernah mengalaminya, ya, apalagi pada saat kita melakukan pertama kali interview gitu ya. Pada saat pertama kali interview, pengalaman pertama saya itu pun sama, jawaban apa yang saya sudah persiapkan itu hilang. Bagaimana cara untuk, menangani itu? Kita berpikir sejenak, coba tarik napas, oke? Ya, jadi semuanya akan kembali lagi lah ya, gitu ya. Saya sudah mencobanya, ya betul. Pada saat kita mencoba tersenyum, pada saat kita coba untuk menarik napas panjang, itu kembali lagi, pikiran kita sudah kembali lagi, nervous dan stresnya itu sudah hilang, oke. Nah, karena sudah bisa, melalui wawancara dengan baik ya, kitanya nervousnya sudah hilang gitu. Jadi alhamdulillah biasanya, itu tergantung juga ya, hasil dari wawancara itu kita bisa sukses diterima di tempat kerja. Ya siap berekspresi, siap memulai dengan pekerjaan baru, tentu saja itu, menyenangkan buat kita. Jadi kita bakal smile all the time ya. Oke, ini, tips wawancara untuk yang, di Indonesia ya, untuk perusahaan Indonesia maksudnya gitu. Dan ini saya tidak tampilkan di slide, di sini, ini dari basic pengalaman saya ya, waktu saya melaksanakan wawancara dengan orang asing. Di situ kebanyakan, dari kita, khususnya maksudnya orang-orang Indonesia, mereka pada saat wawancara ada bahasa yang kurang dikuasai. Contohnya bahasa Inggris. Jadi pada saat mereka interview dengan user, biasanya saya, I call with user ya, itu, yang pewawancara itu user ya, saya panggil dengan user itu, pada saat wawancara tidak menguasai bahasa Inggris, begitu ada pertanyaan, pertanyaan jadi salah jawaban. Contohnya begini misalkan, sebetulnya, pewawancara memberikan, pertanyaan yang simpel, contohnya, "How are you?" Gitu ya. Tapi karena mungkin nervous dan panik tadi, eee, pertanyaan itu terdengar seperti, "How old are you?" Gitu ya. Dengan dua pertanyaan yang berbeda, tetapi, terlihat sama dan mungkin kita tidak mengerti apa yang ditanyakan, padahal itu 2 jawaban itu berbeda ya. Itu pernah terjadi juga, eee, pada saya waktu dulu pertama kali saya interview ya, ini pengalaman pribadi nih jadinya. Mereka pada saat menanyakan, "How are you?" dan "How old are you?" Itu terlihat sama, kenapa? Karena orang orang luar pun mereka punya aksen ya, aksen berbicara. Aksen berbicara mereka itu berbeda-beda antara orang, eee, Inggris British atau misalkan ada nanti Inggrisnya, Spanish atau ada lagi Inggris Singapura gitu ya, Chinese, Korean, itu berbeda. Mereka punya aksen sendiri. Itu yang membuat kita sebagai orang Indonesia kadang, menjadi apa namanya ya, eee itu ya, apa namanya, apa sih, aksen, karena setiap di Indonesia pun sama ya, ada aksen aksen ya, aksen itu aksen aksen berbicara yang berbeda, yang membuat si bahasa tadi menjadi agak membingungkan buat kita sebagai interview yang menjawabnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Pertanyaan-pertanyaan orang asing pada saat wawancara biasanya hanya menanyakan seputar, diri kita. Jadi yang harus dikuasai yaitu tentang, nama, jadi data diri, biasanya hanya itu. Mereka tidak memberikan pertanyaan yang terlalu sulit, itu yang pernah saya alami ya, gitu. Jadi tidak terlalu sulit, pertanyaannya tidak terlalu mendetil, tidak terlalu sulit.
pertanyaan mereka itu simpel sekali, gitu. Jadi di sini yang harus dikuasai ketika kita wawancara dengan dengan orang asing, yaitu bahasa. Bahasa yang akan digunakan pada saat kita interview. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu saja paparan dari saya. Kesimpulannya, dari tips menghadapi wawancara ini adalah pada saat kita wawancara diusahakan kita jangan panik, stres, menguasai materi, profil perusahaan supaya tidak salah ya nantinya, dan pada saat kita akan, menghadapi wawancara dengan perusahaan asing, jadi bahasa yang nomor satu yang harus diperhatikan itu bahasa, ya. Walaupun, kita, terkadang ya ini sempat terjadi juga pengalaman juga ada teman saya dia jurusan misalkan salah satu bahasa asing, tapi pada saat pelaksanaan, dia bukan tidak menguasai, tapi karena ada panik dan, sedikit, stres menghadapi, wawancara, jadi hilang semua bahasa jadi tidak bisa bicara gitu, padahal dia sudah menguasai bahasanya. Jadi 3 unsur ini emang sangat-sangat penting. Jadi harus, menghilangkan stres, jangan sampai stres menghadapi wawancara itu ya, terus harus rileks, smile, kadang-kadang smile itu sebetulnya bisa menghilangkan stres kita pada saat kita wawancara ya. Harus smile dan juga menguasai bahasa, gitu. Itu saja mungkin dari pemaparan dari saya untuk hari ini, semoga bermanfaat, bagi kita semua, untuk Ananda, yang akan melaksanakan, training atau ya untuk kelas 11 ya. Ini juga salah satu hal juga atau untuk anak kelas 12 yang nanti akan lulus, mencari pekerja ya nanti. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya kembalikan lagi kepada Miss Intan. Miss Intan silahkan. Baik, terima kasih Bu Windu atas paparan materinya. Oke, tadi sudah disimpulkan ya secara garis besar tips menghadapi wawancara atau interview itu tentunya yang utama dan yang pertama itu adalah jangan panik, jangan stres. Ya, ketika kita sudah menguasai profil perusahaan, sudah menguasai materi, sudah menguasai job desk yang akan kita lamar ya. Ketika kita panik itu otomatis semuanya yang sudah tersimpan di otak kita itu akan buyar ya. Makanya kontrol diri itu sangat diperlukan ketika kita akan menghadapi wawancara. Kemudian yang kedua yang terpenting selain kontrol diri yang adalah bahasa ya. Kita harus menggunakan bahasa yang resmi, yang sopan ya ketika menjawab. Kemudian kalau bergabung dengan perusahaan asing di negara lain, otomatis bahasa yang harus kita kuasai adalah bahasa asing negara tersebut. Nah, baiklah, kita buka pertanyaan. Silahkan dibatasi hanya untuk 3 penanya. Siapa tahu di sini ada yang ingin melamar ke perusahaan asing atau Ananda yang akan lulus sebentar lagi, kemudian mau bekerja, mau bertanya, silahkan. Nah, kebetulan Bu Windu ini memang pengalaman bekerjanya sudah banyak ya. Beliau juga tidak hanya bekerja di Indonesia aja, pengalaman bekerja di luar negeri, pengalaman bekerja dengan orang-orang asing pun beliau miliki. Silahkan untuk penanya. Oh ya, sebelumnya kita share presensi dulu mungkin sambil menunggu pertanyaan dari para audiens. Kita share absen. Silahkan diisi absennya yang mengikuti webinar hari ini. Nah, oke, silahkan. Ini sudah kami share ya presensinya. Silahkan untuk diisi dulu, Bapak Ibu, para audiens, Ananda sekalian. Oke.
Nah, kita lihat di sini ada pertanyaan dari Pak Rizky. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Salam. silahkan. Oke, pertanyaannya adalah, apabila kita menyebutkan kelemahan diri sendiri, apakah nilainya di mata pewawancara jadi berkurang atau lebih baik menyembunyikan kelemahan kita saat wawancara? Oke, terima kasih Pak Rizky atas jawabannya. Nah, silakan Bu Windu, mau dijawab langsung atau mau ditampung dulu? Baik, saya jawab langsung aja Oke, ya. dijawab langsung, silakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Rizky Kurniawan. Pertanyaannya saya bacakan lagi ya. Apabila kita menyebutkan kelemahan diri sendiri, apakah menjadi berkurang pada saat wawancara maksudnya gitu ya. Kadang-kadang betul itu. Kadang-kadang pada saat kita diwawancara, mewawancarai biasanya ada beberapa ya, pengalaman saya ada beberapa yang menanyakan langsung pada kita dengan pertanyaan seperti ini, apa kekurangan dan kelebihan dari diri kamu sendiri? Jadi kita disuruh untuk menilai diri kita sendiri gitu ya. Nah, tentu juga kan kita itu manusia ya, kita itu manusia tidak ada yang sempurna ya. Jadi, tidak apa-apa kita menyebutkan kelemahan kita itu apa, ya itu tidak akan membuat, nilai kita jadi berkurang atau mengurangi nilai poin dari wawancara itu tidak. Biasanya itu akan hanya dijadikan catatan saja bagi user atau pewawancara, dia hanya menjadikan catatan saja, tapi untuk nilai tidak akan berkurang. Karena, semua orang itu pasti punya kelemahan ya, tidak ada yang sempurna intinya begitu. Dan kita tidak boleh sebetulnya justru kalau kita ditanya saja ya, kalau kita ditanya ya kita ungkapkan kalau kita ditanya ya kita ungkapkan saja apa kelemahan dan kelemahannya. Biasanya kalau ada pertanyaan kelemahan, kelebihan pun biasanya ditanya. Jadi apa kelemahan kamu dan kelebihan kita menurut diri kita sendiri? Itu biasanya wawancara itu mengeluarkan itu. Jadi tidak hanya kelemahan yang ditanya, tapi ada juga kelebihannya, gitu. Gimana Pak Rizky? Mudah-mudahan, jawabannya memuaskan Pak Rizky ya. Terima kasih kepada Pak Rizky. Baik, terima kasih. Nah, itu jawaban dari Bu Windu, Pak Rizky. Jadi, ketika kita menghadapi pewawancara, kemudian pewawancara tersebut bertanya apa kekurangan dari kita sebagai orang yang diwawancarai dan melamar kerja, tentunya kita terbuka karena mungkin nanti mereka menilai secara segi psikologi juga ya. Berarti kalau dari segi psikologi secara agama kan berarti mereka menilai kejujuran kita, kemudian menilai keberanian kita untuk mengungkapkan apa yang jadi kekurangan diri kita. Karena kebanyakan orang itu susah untuk mengungkapkan kekurangan dibandingkan dengan kelebihan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Bapak Topik Hidayat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Topik. Gestur tubuh apa saja yang wajib dihindari selama proses interview? Nah, di sini Pak Topik bertanya mengenai gestur tubuh katanya Bu Windu. Gestur tubuh apa yang wajib dihindari selama proses interview dan bagaimana cara kita mengurangi rasa gugup. Nah, ini ya, setiap orang ketika berhadapan dengan dunia baru tentunya manusiawi mengalami gugup. Nah, kira-kira gestur yang tidak boleh nih yang harus dihindari serta gimana caranya biar gugup itu tidak terlihat, Bu Windu. Mangga. Baik, terima kasih kepada Pak Topik Hidayat ya. Pertanyaan sangat menarik sekali ya Pak Topik ya. Tadi emang saya lupa membahas di sini, ada beberapa emang, gestur tubuh yang harus dihindari ya. Contohnya yang, sering, dialami saya lihat pewawancara ya, salah satunya dia, begini, ya, menundukkan kepala, jadi tidak ada kontak dengan, si interviewer ya. Jadi menundukkan kepala contohnya gitu ya, karena interview itu adalah apa namanya, kontak 2 orang ya. Jadi kita harus ada
eye contact dengan pewawancara. Jadi itu yang paling fatal pada saat kita wawancara, kita menundukkan kepala sebetulnya gitu ya. Ada, itu salah satunya, terus ada lagi misalkan tangan kita, pada saat wawancara karena tegang, dia mengetuk-ngetukan, saya di sini mengetuk-ngetukan begitu, tangannya, bergerak gitu ya, mengetuk-ngetuk ke meja biasa karena kitanya, eee apa namanya, panik atau gugup, tangannya bergerak-gerak gitu ya, salah satunya itu. Masih banyak lagi, cuman 2 saja yang akan saya bahas ya dan, selanjutnya bagaimana cara mengurangi rasa gugup. Biasanya pengalaman saya, pada saat saya merasa gugup, saya akan tersenyum, biasanya ya. Saya akan mulai tersenyum dan tadi saya bilang, tarik napas yang panjang, ya. Pewawancara itu tahu kalau kita itu gugup atau stres. User itu always know, jadi selalu tahu, ini orang depan kita ini gugup atau, stres gitu ya. Jadi biasanya pada saat itu sudah keluar dari tubuh kita tuh sudah kelihatan gitu ya, bakal kelihatan gitu tuh gugup di depan dia itu, biasanya pewawancara pun tahu dan dia akan bilang, "Silakan tarik napas dulu," biasanya itu pengalaman saya ya. Jadi saya akan tarik napas yang panjang dan saya akan mulai tersenyum. Gitu. Oke, semoga, itu jawabannya memuaskan ya, Pak Taufik ya. Baik, nah seperti itu jawabannya Pak Topik, semoga tidak puas ya. Jika saya rangkum, menurut Bu Windu, yang harus dihindari itu adalah menunduk, ya. Kita harus, eye contact-nya itu harus, menatap tapi bukan menatap dalam artian tatapan yang berani, tapi menatap dalam artian memberikan kesan percaya diri akan kemampuan kita, ya, seperti itu. Nah, kemudian jangan sekali-kali mengetuk-ngetukkan tangan gitu ya. Kalau misalnya kita wawancaranya disediakan ada meja di situ, jangan mengetuk-ngetukkan tangan atau kaki. Nah, karena itu biasanya eh, sinyal yang sinyal dari gugup ya biasanya ketika seseorang sedang mengetukkan tangan. Betul, oke. Biasanya pewawancara itu lebih mengetahui bagaimana kondisi kita karena otomatis, dari mereka biasanya tahu sedikit banyaknya mengenai psikologi ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, satu pertanyaan terakhir dari Ibu Fitriani, Bu Pipit ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tips dan trik. Nah, tips dan trik supaya bisa lolos interview. Nah, di sini tentunya setiap orang yang melamar pekerjaan itu harapannya adalah lolos. Nah, kira-kira tips dan triknya itu seperti apa katanya Bu Windu? Oke, as terima kasih kepada Ibu Fitriani ya. Pertanyaannya di sini tips dan trik supaya bisa lolos interview. Oke. Ini, menurut saya salah satu tipsnya sebagian sudah saya jelaskan ya. Ada contohnya bersikap dengan, tadi apa namanya, tadi saya sudah sampaikan di sini salah satunya profil perusahaan, menguasai profil perusahaan, mengetahui jabatan yang akan kita lamar gitu ya, Bu, ya. Jadi saya sudah bahas di sini, mungkin ada beberapa, tips-tips lagi ya, eee, yang lebih gampang diingat di sini adalah persiapan yang matang. Jadi pada saat kita akan wawancara, usahakan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Gitu ya, Bu, ya. Untuk masalah lolos dan tidak itu kembali lagi kepada hasil dari akhir dari interview itu sendiri. Karena biasanya yang, diwawancara itu tidak sedikit, terkadang berpuluh-puluh orang ya, Bu, ya, gitu, dan saingan kita tuh banyak gitu. Nah, tapi diusahakan kalau kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, insya Allah dan sudah memenuhi kriteria dari perusahaan yang akan kita lamar, kita bisa lolos gitu. Kalau tips dan triknya tadi sudah saya sampaikan ada beberapa di awal tadi, contohnya menguasai profil perusahaan, cara berpakaian yang, betul, yang sesuai ya, Bu, ya, gitu.
Itu saja mungkin dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Intan. Bu Intan, silahkan. Baik, terima kasih Bu Windu. Oh ya, seperti itu katanya Bu Pipit. Jadi tips dan trik yang lolos adalah persiapan matang ya, dibarengi dengan doa. Kalau kita ingin melamar ke sebuah perusahaan, tentunya kita harus mengenal dengan baik perusahaan tersebut. Ya, sama halnya kalau misalnya kita suka sama seseorang, kan kita nyari tahu tuh seperti apa orang tersebut. Nah, sama halnya kalau kita mau bekerja, melamar ke perusahaan tersebut, otomatis kita cari tahu sedetil-detilnya perusahaan tersebut. Nah, dan itu jadi salah satu persiapan kita yang nanti akan kita lakukan pada saat sesi wawancara. Sebetulnya ini masih ada pertanyaan. Bagaimana, mau dijawab atau? Ini waktunya 10 menit lagi Bu Intan. Tadi dari awal sudah hanya 3 pertanyaan saja. Kita tutup aja mungkin ya. Oke, baik. Maaf Ibu, karena waktu yang membatasi kita, sebetulnya kita masih ingin banyak sharing di sini, berbagi pengalaman ya. Semoga ini juga bermanfaat bagi yang lain. Karena keterbatasan waktu, maka kita akhiri webinar kita hari ini mengenai sesi tips menghadapi interview dari Bu Windu ya. Apakah ada closing statement mungkin dari Bu Windu sebelum kita tutup webinarnya? Mungkin dari saya hanya berpesan saja untuk Ananda yang kelas 11 mungkin yang akan menghadapi PKL ya Bu Intan ya, ataupun untuk anak kelas 12 yang akan lulus dan kepada yang lain orang yang selain itu ya mungkin ya, untuk bahwa interview itu hanya proses awal untuk kita untuk bisa masuk lolos dalam suatu perusahaan ya. Tetapi betul tadi kata Miss Intan, salah satunya dari harus dibarengi dengan doa juga. Jadi kalau persiapannya betul tadi ya, persiapannya sudah matang, segala sesuatunya sudah dipersiapkan, tetapi tidak diiringi dengan doa gitu. Itu pun belum tentu kita bisa lolos ya. Jadi intinya segala sesuatu harus dibarengi dengan doa gitu ya. Ini terlihat simpel interview ini, tapi merupakan jalan atau awal kita akan menuju kesuksesan menurut kita. Kita mau, misalkan kita ingin ke suatu perusahaan, kita merasa dengan kita masuk ke perusahaan itu kita akan menjadi sukses, tapi ini awalnya itu dari apa? Dari interview ini. Gitu ya. Itu saja mungkin Miss Intan dari saya. Terima kasih kepada para peserta, partisipan yang sudah melihat webinar pada hari ini dengan materi yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Miss Intan, saya kembalikan kepada Miss Intan. Baik, terima kasih Bu Windu ya. Oke, tadi sudah disimpulkan oleh Bu Windu ya. Semoga pemaparan materi ini bisa menjadi bekal untuk kita semua ya, untuk nanti di-sharingkan kembali tentunya kepada anak-anak kita atau kepada ananda-ananda yang bergabung di dalam webinar kami. Terima kasih para audiens semuanya sudah berkenan mengikuti webinar yang kami selenggarakan ya. Jangan lupa untuk mengisi absennya, silahkan. Oke. Saya tutup, sekian webinar kali ini. Silahkan saya kembalikan kepada host, Pak Iqbal. Baik, terima kasih Bu Intan dan Bu Windu. Terima kasih khususnya kepada Bu Windu, sangat bermanfaat sekali. Pikon hari ini tentang tips menghadapi interview. Ya, mungkin nanti kalau misalkan dari peserta audiens ini ada yang mau melamar kerja atau mungkin nanti ada keluarganya akan melamar kerja, mungkin bisa sharing apa yang sudah didapat di sini nanti disampaikan kepada orang-orang sekitar yang kita sayangi. Baik, saya sebagai host di sini sama tadi mengingatkan jangan lupa isi absen di kolom chat ya. Isi absennya. Kemudian
Jangan lupa untuk hari Kamis depan nanti kita akan menyampaikan materi-materi yang lain dari Bu Windu. Nanti ditunggu untuk hari Kamis depan. Oke, saya selaku host Muhammad Iqbal Tawakal. Stay safe, stay healthy, dan jangan lupa 3M, ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, cukup sekian mungkin webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.